Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channel Materi Kesma. Gimana ini teman-teman? Apa kabar di hari yang cerah ini di bulan Desember? Yang tentunya memang ada hujan-hujan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk selalu belajar. Nah, bagi teman-teman yang kita akan bahas di video kali ini mengenai tugas daripada tenaga counseling itu ngapain sih di puskesmas? Nah, secara umum memang tergambar pada PMK nomor 43 tahun 2019. Namun, secara terperincinya teman-teman bisa baca-baca terkait dengan regulasi terkait dengan counseling puskesmas. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasan teman-teman yang masih kebingungan gitu ya. Dan bagi teman-teman yang ingin menambah lagi, memantapkan lagi terkait dengan eh, kesehatan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman masih di Permenkes nomor 43 tahun 2019 di mana pada peraturan Menteri Kesehatan ini lingkup puskesmas ini dibahas secara umum mengenai mengenai peran serta program masing-masing yang ada di puskesmas. Nah, ini bukan Pamkes ya, ini tentunya kita akan membahas program esensial yang kedua, yaitu mengenai program kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan ya. Jadi yang pertama itu kegiatannya adalah melakukan konseling. Nah, teman-teman tahu kan ada yang namanya klinik sanitasi gitu ya di masing-masing puskesmas. Ini ternyata memang sesuai regulasi daripada Permenkes 43 tahun 2019 ini muncul gitu ya. Baik di puskesmas perkotaan, perdesaan maupun terpencil. Nah, jadi melakukan konseling atau konsultasi kesehatan lingkungan kepada pasien yang menderita penyakit gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor resiko lingkungan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelayanan pengobatan dan atau perawatan masyarakat yang memiliki masalah kesehatan lingkungan di rumah tangga, lingkungan sekitar. Nah, misalkan contoh kasusnya seperti ini. Ada salah satu tercatat pada rekam medis itu tersebut si ibu itu setelah melakukan pengobatan ternyata penyakitnya adalah gatal-gatal. Nah, masuklah ke klinik atau konseling sanitasi di mana di situ terdapat peran tenaga kesehatan lingkungan menanyakan kepada ibu tersebut bagaimana kondisi airnya ibu di rumah, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya interaksi antara si ibu dengan tenaga sanitarian tersebut, itu terjadi pelayanan konseling, di mana tujuan akhirnya adalah si ibu yang sakitnya tadi gatal-gatal tersebut menyadari adanya faktor resiko di lingkungan rumahnya si ibu tadi, sehingga si ibu tadi diberikan konseling untuk melakukan pencegahan supaya penyakit tersebut tidak dapat menular lagi dan tidak terjangkit lagi. Nah, untuk yang selanjutnya merupakan inspeksi kesehatan lingkungan atau biasa disebut dengan IKL. Nah, IKL tersebut dilakukan ada 5 poin, yaitu pengamatan secara fisik, ya, pengamatan pengukuran media lingkungan di tempat, uji laboratorium, analisis risiko kesehatan lingkungan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan terhadap permukiman, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan lain-lain. Ini tentunya dibahas di Permenkes nomor 2 tahun 2023 yang terbaru, di mana secara terperinci dibahas mengenai rincian bagaimana pembinaan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan itu dilakukan. Nah, bagi yang belum tahu ini ada di channel kita juga ya, bisa dicari terkait dengan Permenkes tersebut. Yang selanjutnya juga melakukan intervensi counseling terkait dengan tindak lanjut konseling dan permasalahan kesehatan lingkungan di masyarakat. Intervensi itu berupa komunikasi edukasi, informasi dan edukasi atau KIE, dan pemberdayaan, perbaikan pembangunan sarana, pengembangan strategi, teknologi tepat guna, dan rekayasa lingkungan. Yang selanjutnya poinnya adalah pemberdayaan masyarakat. Tentunya kalau
Kesling ini berkaitan erat dengan yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat dengan melakukan pembicuan yang terdiri dari 5 pilar, betul sekali. Jadi pendampingan masyarakat atau memfasilitasi masyarakat untuk melakukan peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan pengelolaannya. Nah, bagi teman-teman ini yang mau secara terperinci belajar mengenai 5 pilar STBM ini, terdapat di regulasi Permenkes nomor 3 tahun 2014, di mana Permenkes tersebut eh, banyak membahas mengenai tata cara atau pedoman yang bisa teman-teman kesehatan lingkungan lakukan pada pekerjaannya di puskesmas. Nah, yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas, di mana peningkatan kapasitas ini bagi masyarakat atau kader Kesling yang terlatih. Jadi, teman-teman kesehatan lingkungan ini juga bisa melakukan peningkatan kapasitas, memberikan atau melatih kesehatan lingkungan tersebut kepada kader-kader yang memang sudah ditunjuk ya. Jadi sehingga pada pelaksanaannya kegiatan STBM yang tadi, misalkan pemberdayaan masyarakat tadi, bisa dibantu difasilitasi dengan kader yang sudah terlatih. Ya begitu teman-teman, ini merupakan logo daripada Direktorat Penyihatan Lingkungan di Kementerian Kesehatan dengan berbagai simbol yang tentunya banyak maknanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf apabila kesalahan. Boleh di chat di kolom komentar ya untuk apa saja yang akan kita bahas lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.